Barat. Suatu hari David Thomas, pendeta dan profesor teologi di Selly Oak College Universitas Birmingham, Inggris, ditanya seorang mahasiswanya yang muslim, "Are you happy with the Western civilization?" "No, not at all," jawabnya tegas. "Why?" tanyanya. "Sebab," paparnya, Barat dan orang-orang Barat maju dan berkembang bukan karena Kristen. Bos pabrik coklat Cadbury katanya mencontohkan, menyumbang dana jutaan pound sterling untuk membangun perpustakaan Selly Oak bukan karena ia seorang Kristen, tapi karena ia kaya dan punya dana sosial lebih. Jawaban Thomas mengungkap fakta sejarah Barat bukan Kristen. Sejarah Barat seperti Onions, R.B. Arthur, W.H.A. Jones, W.T.C. atau William McNeill umumnya menganggap Ionia is the cradle of Western civilization dan bukan Kristen. Agama Kristen malahan telah terbaratkan. Thomas sepertinya ingin mengatakan bahwa Barat tidak lahir dari pandangan hidup Kristen. Sosoknya mulai nampak ketika marah dan protes terhadap otoritas gereja. Agama dipaksa duduk manis di ruang gereja dan tidak boleh ikut campur dalam ruang publik. Diskursus teologi hanya boleh dilakukan dengan bisik-bisik, tapi orang boleh teriak anti agama. Hegemoni diganti dengan hegemoni. Barat adalah alam pikiran dan pandangan hidup. Teriakan Nietzsche, "God is dead," masih terdengar hingga saat ini. Dalam The Guy Sense, ia mengatakan, "Ketika kami mendengar Tuhan yang tua itu mati, kami para filosof dan jiwa-jiwa yang bebas merasa seakan-akan fajar telah menyingsing menyinari kita." Kematian Tuhan di Barat ditandai oleh penutupan diskursus metafisika tempat teologi bersemayam. Tuhan bukan lagi supreme being, tidak ada lagi yang absolut, semua relatif. Kalau Anda mengklaim sesuatu itu benar, maka orang lain berhak menghakimi itu salah. Tuhan tidak lagi bisa diwakili, ia telah mati. Barat adalah alam pikiran dan pandangan hidup. Mengapa Tuhan perlu dibunuh? Kalau Marx menganggap agama sebagai candu masyarakat, Nietzsche menganggap Tuhan sebagai tirani jiwa, tyranny of the soul. Beriman pada Tuhan tidak bebas, dan bebas berarti tanpa iman. Sebab beriman berarti sanggup menerima perintah, larangan, atau peraturan yang mengikat. Barat adalah alam pikiran pandangan hidup. Sejarah Barat adalah sejarah pencarian kebenaran, tapi mencari kebenaran di Barat lebih penting dari kebenaran itu sendiri. Mencari untuk mencari, ilmu untuk ilmu, seni untuk seni. Sesudah membunuh Tuhan, Barat mengangkat Tuhan baru, yaitu logosentrisme atau rasionalisme. Tidak puas dengan Tuhan baru, mereka mengangkat liberalisme. Namun kini liberalisme seperti moncong bedil. Pandangan-pandangan yang tidak setuju harus keluar atau berhadapan. You are with use or against use. Liberalisme membawa gagasan kepelbagaian, multiplicity, kesamarataan, equal representation, dan keraguan yang menyeluruh, total daub. Barat kini adalah sosok yang tanpa wajah, seperti kata Ziauddin Sardar, wajah yang tanpa kebenaran, no truth. Tanpa realitas, no reality. Tanpa makna, no meaning. There is no comfort in the truth. Setting alam pikiran Barat ini dihukumi Francis Fukuyama sebagai akhir dari sejarah, the end of history. Diskursus tentang good man and good world relation di abad pertengahan kini sudah tidak relevan. Humanisme telah mendominasi dan menyingkirkan teisme. Akibatnya, teologi tanpa metafisika, agama tanpa spiritualitas, atau bahkan religion without God. Teologi theos and logos secara etimologis tidak lagi memiliki akar ketuhanan. Istilah teologi pembebasan, teologi emansipasi, dan sebagainya tidak lagi berurusan dengan Tuhan. Agama bagi postmodernisme tidak lebih dari sebuah narasi besar, grand naratif yang dapat diotak-atik oleh permainan bahasa. Makna realitas tergantung kepada kekuatan dan kreativitas imajinasi dan fantasi. Feeling is everything, kata Goethe. Maka inilah kata Barat. Kebenaran itu relatif dan menjadi hak dan milik semua. Kebenaran adalah ilusi verbal yang diterima masyarakat atau tidak beda dengan kebohongan yang disepakati. Etika harus diglobalkan agar tidak ada orang yang merasa paling baik. Baik atau buruk tidak perlu berasal dari kata
baik atau buruk tidak perlu berasal dari apa kata Tuhan, sebab akal manusia boleh menentukan sendiri. Barat adalah alam pikiran pandangan hidup. Seperti juga Barat, Kristen, Islam, Hindu, bahkan Jawa adalah sama-sama pandangan hidup. Meski sama, namun kesamaan hanya pada tingkat genus, bukan spesies. Masing-masing memiliki karakter dan elemennya sendiri-sendiri. Jika elemen-elemen suatu pandangan hidup dimasuki oleh elemen pandangan hidup lain, maka akan terjadi confusion alias kebingungan. Margaret Marcus atau Maryam Jamilah malah mengingatkan jika pandangan hidup Barat menelusup ke dalam sistem kepercayaan Islam, maka tidak lagi ada sesuatu yang orisinil yang akan tersisa. Benar, ketika elemen-elemen Barat yang anti-Kristen dipinjam anak-anak muda Muslim, maka mulut yang membaca syahadat itu akan mengeluarkan pikiran ateis. Tuhan yang Maha Kuasa bisa menjadi Tuhan yang Maha Lemah, atau Al-Quran yang suci dan sakral tidak beda dari karya William Shakespeare, karena ia sama-sama keluar dari mulut manusia. Jika umat Islam ingin maju seperti Barat, maka ia akan menjadi seperti Barat dan bukan seperti Islam. Dan suatu hari nanti akan ingat keluhan David Thomas atau tangisan Tertullian yang sudah lapuk. Apalah artinya Athena tanpa Yerusalem? Maksudnya, apa artinya kemajuan ilmu pengetahuan jika tanpa didukung agama? Apa arti ilmu tanpa iman? Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.